Oke, kita mulai ya. Given that equation 2x dan seterusnya ini sama dengan ini. M-nya lebih dari 3 dan M, S, and T are integer. Find the sum of M, S, and T. Jadi kita sudah nyari jumlahnya M, S, sama T itu berapa. Nah, yang pertama kita harus merubah bentuk yang berada di kiri ini ke dalam bentuk yang seperti ini dulu. Kita perlu menyederhanakan dulu untuk perhitungan di sini. Yang berada di dalam kurung harus dibuka dulu. Yang pertama ya kurung yang paling dalam ini. 4 dikali dalam kurung ini. Y min 3 X gitu. Jadi itu kurungnya harus dibuka dulu. Jadi 20 X yang berada di depan tetap dikurang dalam kurung gini. Empatnya ini harus didistribusikan. Didistribusikan itu dikaliin satu-satu gini. Jadi yang pertama 4 kali Z jadinya 4Z. Kemudian 4 dikali min 3 X ya. Atau ini minnya ditulis saja dulu. 4 kali 3X jadinya 12X. Belakangnya ada 9X, biarin aja. Kemudian masih ada 5X gitu. Selanjutnya kita sederhanakan aja dulu. Min 12 ditambah 9 gitu kan. Jadinya min 3. Jadi ya ini min 3X gitu. Yang lainnya tetap ya. Ini masih ada 4Z. Belakangnya masih ada 5X juga. Kemudian ini 20X min. Selanjutnya kita baru buka kurung yang bagian ini. Gimana cara bukanya? Ya, didistribusikan. Dalam hal ini nggak ada angkanya, tapi ada apa? Tanda minus ini, hati-hati. Tanda minus ini harus didistribusikan, dikaliin satu-satu gitu. Jadi min kali 4Z jadinya min 4Z, min kali min 3X jadinya plus 3X. Jadi yang depan ini tetap 20X, min kali 4Z, negatif 4Z ya. Min kali min 3X jadinya plus 3X. Belakangnya masih ada 5X tetap. Kemudian sekarang kita bisa sederhanakan. Sederhanakan itu yang variabelnya sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan gitu kan. 20X ditambah 3X 23 ya. Kemudian ditambah 5. 23 tambah 5 28X. Jadi ini 28X. Kemudian yang Z-nya nggak ada pasangannya. Ya sudah ditulis aja negatif 4Z gitu. Nah, ini hasil bentuk yang paling sederhana dari sebelah kiri sini ya. Nah, sini ini. Jadinya ini tadi kan. Akhirnya jadi sini. Nah, yang di kanan ini tetap ditulis saja. Kalau mau ditulis dari atas ya boleh. Jadi ini sama dengan MS X plus TZ gini. Nah, kayak gitu. Kita langsung ke bawah aja ya. Ini sama dengan MSX plus TZ. Ya, kita butuh M-nya ini loh. M-nya ini berapa gitu. Dan ini harus lebih dari 3. Artinya apa? M-nya harus positif, ya kan? Karena lebih dari 3 kan nggak mungkin negatif. Nah, 28 sama 4. Ya, 28 sendiri kan 7 kali 4. Kalau bingung ditulis saja dulu, nggak apa-apa. Di sini, atau 4 kali 7 itu 28. X dikurangin 4Z. Nah, sama dengan tetap ya sini ya. Kemudian 4-nya ini bisa difaktorin. Nah, gini. 4-nya difaktorin sehingga menyisakan 7X min Z sama dengan kanannya tetap MSX plus TZ. Nah, yang membedakan di sini cuma ini aja sekarang. Yang membedakan itu ini negatif, ini positif. Nah, artinya apa? Ya ini harus dijadiin positif gitu. Jadi 4 kali 7X plus min Z. Min Z itu min 1Z gitu kan, karena nggak ditulis gitu kan. Sama dengan MSX plus TZ. Nah, kita dapat sekarang nilainya. M-nya 4. Kemudian di sini masih ada S-nya 7. Dan yang terakhir ini. Min 1 itu T-nya gitu ya. Oke, kakak tulis ya. Jadi M sama dengan 4. Kemudian S ya. Yang warna hijau itu kan S sama dengan 7. T-nya min 1.
Nah, yang ditanyakan jumlahnya MST. Ya, ini tinggal dijumlahkan ya. 10 ya. Ya, ini jawaban untuk soal nomor satu gitu. Find the smallest possible integer m such that 120 m is a perfect square. Jadi m-nya berapa minimal ya. Sehingga 120 m itu perfect square. Ya, kita tahu 120 itu bisa difaktorin ya. 120 itu kalau difaktorin nanti dijadiin perkalian bilangan prima ya. Jadinya 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Jangan lupa ini M-nya tetap ditulis di belakang dikali M gini. Nah, supaya jadi perfect square itu harus bisa diakar gitu kan. Supaya harus bisa diakar, pangkatnya ini harus even atau genap kayak gitu. Nah, kita harus cek satu-satu. Yang pertama, 2. 2 itu pangkatnya 3. Nah, 3 ini kan masih odd atau ganjil. Jadi supaya genap masih kurang satu kan duanya. Jadi minimal di M ini harus ada 2 gitu. Kemudian 3, 3 ini kalau nggak ditulis pangkatnya satu ya. Artinya tiganya cuma satu. Nah, supaya bisa diakar ya, supaya genap pangkatnya gitu kan. Masih kurang satu tiganya. Jadi ya ini dikali 3 gini. Limanya juga gitu ya. Limanya cuma satu, supaya bisa diakar ya harus nambah satu lagi gitu. Jadi ini dikali dengan 5 juga. Nah, kita dapat M-nya. Ini ya, M-nya tinggal dikali. Jadi M sama dengan 30. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 2 ya. Consider a sequence where n term is given Tn, 3n plus n cube. What is the difference between the 6 and 5 term in this of the sequence? Ya, jadi kita harus nyari ini T6 sama T5, kemudian ya bedanya yang ditanyakan. Tn-nya ini ya. Jadi kalau ini Tn, kalau n-nya diganti 6, ya T6 gitu kan jadinya. T6 berarti sama dengan 6 3 kali 6 ditambah 2 dipangkatin 3 gini. Yang kalau T5 sama dengan ya dikali 5 ya, 3 kali 5 tambah 2 hasilnya nanti dipangkatin 3. Oke, kita hitung ya. 18 tambah 2 20 pangkat 3 gitu. Yang sini 15 tambah 2 17. 17 pangkat 3. Nanti dihitung sendiri ya. Pangkat 3. 20 pangkat 3 itu sama dengan 8.000 ya. Kemudian kalau 17 pangkat 3 dapatnya 4913. Ya, ini tinggal dikurangkan ya. Nanti dikurangin sendiri, bisa dihitung. Dapatnya 3087. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya.